Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya di kelas 2? Pak Yusuf harap dan Pak Yusuf doakan semoga kalian beserta seluruh keluarga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahayanya Allah dan segala penyakit yang berbahaya. Oke, di video kali ini Pak Yusuf mau nge-share tentang materi yang Pak Yusuf ajarkan di kelas online tadi pagi. Ya, yaitu terkait materi fungsi tombol shift pada Microsoft Paint. Jadi bagi yang tadi tidak dapat bergabung ataupun yang tadi telat bergabung atau mungkin kalian belum paham penjelasan dari Pak Yusuf karena mungkin Pak Yusuf ngajarnya terlalu cepat, mohon maaf. Maka dari itu Pak Yusuf bikinkan video kali ini ya. Nanti akan Pak Yusuf bahas di video kali ini. Oke. Sebelumnya Pak Yusuf mau mengingatkan kembali ya. Jika kalian masih ingat dulu di kelas 1 kita belajar Notepad dan WordPad, itu ada juga kan fungsi tombol shift-nya. Ya, kalau di Notepad ataupun WordPad fungsinya adalah untuk merubah huruf kecil menjadi huruf kapital atau huruf besar dan juga mengubah simbol yang ada di touch. Ya, misalnya di atas angka 1 ada simbol tanda seru. Jika kita ingin memunculkan tanda seru, maka kita menekan tombol shift berbarengan dengan angka 1. Nah, kemudian di kelas 2, waktu belajar Drawing for Children, Pak Yusuf juga menjelaskan fungsi tombol shift di aplikasi tersebut untuk apa. Kalau di Drawing for Children, jika kalian masih ingat juga, fungsinya yang pertama adalah untuk menebalkan garis. Ya, yang kedua fungsinya untuk membesarkan gambar yang ada di grup stempel. Contoh misalnya Pak Yusuf gambar badak, badaknya kecil, tapi saat Pak Yusuf tekan tombol shift, maka gambar badaknya akan menjadi besar. Nah, kalau di Microsoft Paint fungsinya untuk apa Pak? Yuk sama-sama kita lihat. Kita buka dulu aplikasinya Microsoft Paint. Oke, sudah. Dan satu lagi, Pak Yusuf mau munculin keyboard agar nanti kalian bisa ngelihat bener nggak sih Pak Yusuf menekan tombol shift. Nah, di sini ada virtual keyboardnya ya. Jadi saat Pak Yusuf tekan tombol shift, di sini akan berwarna biru. Tuh artinya sedang Pak Yusuf tekan seperti itu. Nah, fungsi tombol shift pada Microsoft Paint hanya ada dua. Selain untuk di teks sama seperti WordPad dan lain-lain, ada fungsinya saat kita menggunakan menu shapes di sini. Ya, jadi saat kita menggunakan tombol shift, semua bentuk shapes yang di sini akan dibuat menjadi bentuk yang proporsional atau konstan. Misalnya Pak Yusuf gambar persegi, maka perseginya setiap sisinya selalu sama, tidak bisa berubah-berubah. Yuk kita contohin, kita lihat contohnya. Nah, dari line dulu ya, line atau garis lurus. Jika Pak Yusuf tidak menggunakan tombol shift, kita bisa membuat garis yang bebas. Mau garis lurus bisa, miring, masih di brush. Lain, kita bikin garis lurus bisa, miring sedikit bisa, miring banyak sampai tegak lurus vertikal seperti ini pun bisa. Ya, kita bisa bebas mengarahkan sesuai arah kursor kita. Seperti itu. Sedangkan kalau Pak Yusuf pergunakan shift, ya ini Pak Yusuf akan menggunakan shift, dia akan menggambar garis lurus saja. Tidak bisa kita miring-miringin. Tuh, kursor Pak Yusuf sudah turun, tapi dia tetap garis lurus. Dia bisa miring, tapi hanya sudut 45 derajat. Horizontal, diagonal 45 derajat, vertikal. Seperti itu ya. Tuh. Nah, tidak bisa bebas seperti tadi. Nah, saat Pak Yusuf lepas, nih, tuh, kita bisa bebas lagi menggunakannya ya. Oke, itu pada fungsi line. Kemudian, kalau untuk curve tidak ada, nak, fungsinya. Untuk oval, bagaimana? Nah, oval, jika Pak Yusuf tidak menggunakan tombol shift, kita bisa membuat bentuk oval lonjong ke bawah seperti ini, atau oval yang gepeng seperti ini, ya. Tapi saat Pak Yusuf tekan tombol shift, dia akan membuat bentuk lingkaran sempurna. Tuh, nggak ada lonjong-lonjongnya lagi.
lingkarannya sempurna, mau digedein ya tetap lingkarannya perfect, nggak ada lonjong-lonjongnya ya. Lingkaran sempurna, seperti itu. Nah, sama untuk bangunan-bangunan lain, kita contohin lagi deh. Rectangle atau persegi. Saat Pak Yusuf tidak menggunakan tombol shift, kita bisa membentuk persegi panjang ke kanan atau ke samping, kita bisa juga membentuk persegi panjang ke bawah. Tapi saat Pak Yusuf tekan tombol shift, dia hanya bisa membentuk bujur sangkar sempurna atau persegi 4. Mau digedein, semua sisinya panjangnya akan selalu sama ya. Seperti itu, bangunannya akan menjadi proporsional, tidak akan berubah-berubah bentuk. Sama rounded rectangle ya. Kalau tidak pakai shift, Pak Yusuf bisa bikin rounded rectangle yang panjang ke bawah atau rounded rectangle yang memanjang ke samping. Tapi saat Pak Yusuf tekan tombol shift, dia juga akan membentuk rounded rectangle yang proporsional. Tuh. Ya. Seperti itu, besarnya akan selalu konstan. Next, untuk poligon juga tidak ada bedanya. Seperti groove, dia tidak ada gunanya. Nah, untuk triangle, kalau Pak Yusuf nggak menekan tombol shift, kita bisa membuat segitiga yang tinggi seperti ini, atau segitiga yang gepeng seperti ini. Tapi saat Pak Yusuf tekan tombol shift, dia akan membuat segitiga sama kaki. Selalu proporsional sama kaki. Tuh, ya. Bentuknya akan selalu konstan, tidak berubah-berubah walaupun kita menggerakkan mouse ke arah manapun. Ya, seperti itu. Sama ya, semuanya juga rectangle. Saat Pak Yusuf tidak menggunakan shift, kita bisa bikin segitiga siku-siku yang tinggi atau segitiga siku-siku yang gepeng seperti ini. Saat Pak Yusuf tekan tombol shift, dia akan membentuk bangunan yang proporsional. Tuh. Bentuknya akan selalu konstan atau sama. Oke, nanti kalian bisa coba-coba lagi ya. Khawatir kalau kelamaan videonya nanti kalian jadi bosan. Ya. Pak Yusuf harap sampai sini paham tentang fungsi tombol shift di Microsoft Paint, terutama dalam menu Shapes ya. Kalau di menu A sih sama fungsinya seperti kita mengetik di WordPad atau di Notepad. A kecil saat Pak Yusuf pakai shift menjadi A besar. B kecil saat Pak Yusuf pakai shift menjadi B besar dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau sudah paham semuanya, tugas untuk minggu ini adalah setelah minggu lalu Pak Yusuf nyuruh kalian bikin gelas dan cangkir bentuknya unik-unik. Ada yang gelasnya miring tapi tidak jatuh, nggak apa-apa ya, itu kreatif. Dalam hal seni tidak pernah ada yang salah. Nggak usah takut salah kalau dalam menggambar ya. Oke, nah tugasnya apa untuk minggu ini? Minggu ini Pak Yusuf akan minta kalian untuk membuat sebuah kardus. Kardus Pak, gimana cara bikinnya? Yuk kita Pak Yusuf contohin ya. Oke, ini Pak Yusuf hapus dulu. Cling, sudah bersih lagi kertasnya. Nah, langkah pertama adalah kita menggunakan bentuk heksagon atau segi 6. Kemudian Pak Yusuf gunakan tombol shift agar heksagonnya berbentuk segi 6 sempurna. Tidak gepeng seperti ini atau tidak gepeng seperti ini ya. Kita pakai tombol shift agar sempurna bentuknya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita rubah dari heksagon menjadi line. Kita bikin garis nih dari sudut sini ke tengah sini. Usahakan garisnya sejajar dengan garis yang di bawah ya. Artinya kalian tidak membuat garisnya seperti ini, kan tidak sejajar. Atau membuat garisnya lurus seperti ini. Kalian bikin garisnya usahakan sejajar. Nah, seperti ini sampai tengah. Kemudian dari sudut yang bawah kita tarik garis lurus ke atas. Menggunakan apa nak kalau untuk line agar garisnya lurus? Pakai tombol shift seperti itu. Nah, kalau sudah, baru deh kita lanjutin dari tengah sini ke sudut yang sebelah kanan. Maka sudah jadi bentuk kubus. Ya, persegi 4. Bukan persegi 4 sih. Kubus ya, cube.
Nah, kemudian Pak Yusuf mau bikin kardus yang tutupnya terbuka. Kalau kardus yang tutupnya tertutup kan mudah ya, tinggal kasih garis tengah di sini, maka sudah jadi kardus yang tertutup, ya kan? Tapi Pak Yusuf ingin nggak kardusnya yang terbuka. Bagaimana cara membuat tutupnya? Yuk lihat lagi. Masih menggunakan line. Ya, hari ini banyak menggunakan line. Pak Yusuf tarik dari ujung yang sebelah kiri ini, Pak Yusuf tarik ke bawah. Seperti ini. Dan yang sebelah sini juga sama. Usahakan sejajar. Nah, jika sudah, tinggal kita tarik garis. Seperti ini. Ya, kalau dirasa belum lurus, berarti kita panjangin sedikit. Oke, kalau sudah kita tarik garisnya. Nah, ya seperti itu. Kalau kelebihan gimana Pak? Bisa kita hapus pelan-pelan, hati-hati. Nah, bagian yang dalam sini, garis yang ini kita hapus karena dia tertutup dengan tutup kardusnya, kan? Nah, kita bikin lagi tutup yang di sebelah kiri kanan bawah, maaf. Kita bikin lagi garis lurus ke bawah seperti ini. Yang sebelah kanannya juga, ya. Baru kita hubungkan lagi dengan garis. Jadi, bagian sininya pun kita hapus. Oke, dalam menghapus usahakan hati-hati ya. Nah, tinggal tutup bagian kanan atas sebelah sini dan tutup kiri atas sebelah sini. Sama, masih pakai line, Pak Yusuf akan bikinnya seperti dia keangkat deh. Ya, kalau sudah ya kita hubungkan lagi garisnya. Twing. Seperti itu. Yang sebelah sini juga sama. Pak Yusuf bikin seperti ini. Nah, jika sudah, maka kardus kita sudah selesai. Tinggal kasih garis tengah, ya, garis yang di sudut di dalamnya. Mau lebih kecil juga boleh. Nah, jika sudah, jadi kardus kita, tinggal kita beri warna. Misalnya Pak Yusuf mau bikin kardusnya warna kuning. Kita pakai fill with color, kita siram di bagian luarnya kardusnya. Nah, karena kardus kan biasanya dominan warna coklat ya, kecuali kardus bagian luarnya itu bisa diwarnain. Jadi Pak Yusuf kasih warna coklat untuk tutupnya. Dan bagian dalamnya juga coklat tapi lebih gelap. Bagaimana cara merubahnya? Di sini ada edit colors. Kita rubah. Nah, kita turunin saja yang tanda panah hitam ini ke bawah sedikit agar lebih gelap. Kalau sudah kita pencet OK, tinggal kita siram bagian dalamnya, ya. Seperti itu, maka kardus Pak Yusuf sudah jadi. Nanti boleh dihias, misalnya mau ditambahin mainan di dalamnya, atau makanan, atau apapun bebas. Tapi yang Pak Yusuf nilai adalah kardusnya, ya. Nah, jadi tugasnya Pak Yusuf akan tulis di sini, tugas untuk kalian. 1. Membuat kardus seperti contoh di samping. Untuk warna bebas ya nak ya, Pak Yusuf tidak melarang kalian untuk mengeksplor warna. Mau kasih warna pink, biru, hijau, silakan. Kedua, jika sudah, save dengan nama tugas LDL2 spasi nama kalian. 3. Upload tugas melalui link yang akan Pak Yusuf berikan di grup kelas, yang Pak Yusuf berikan paling lambat. Pak Yusuf kecilkan dulu fontnya biar muat. Oke, paling lambat Rabu 08 April 2020 pukul 12 siang WIB. Setelah itu linknya akan nonaktif, ya. Oke, jangan lupa dikerjakan dan diupload. Bagi ada yang memiliki kendala, boleh silakan japri ke Pak Yusuf. Kurang lebihnya itu saja yang dapat Pak Yusuf kan
Ya, itu saja yang Pak Yusuf dapat sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Pak Yusuf, selalu jaga kesehatan, rajin-rajin untuk mencuci tangan, dan sempatkan diri untuk olahraga di pagi hari. Sampai jumpa lagi teman-teman.